Shalom Papa, Mama, dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan Yesus dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti mengikuti ibadah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa. Yes, 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 mantap. Ya adik-adik, puji Tuhan karena hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Meskipun adik-adik semua kita di rumah kita masing-masing, itu tidak dapat mengurangi rasa sukacita kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya adik-adik semua, untuk memulai ibadah kita hari ini, saya jemput adik-adik untuk berdiri, kita memuji Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Ya adik-adik, masih tetap berdiri, kita lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih-Mu yang begitu luar biasa di sepanjang kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Berkatilah ya Bapa dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Berkati kakak-kakak yang akan mengambil bagian pada hari ini, agar dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama anak Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Silakan duduk. Ya adik-adik, kita akan mendengarkan adik-adik kita menghafal ayat hafalan minggu lalu. Matius 7 ayat 24 yang berbunyi demikian. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Amin. Matius 7 ayat 24 yang berbunyi demikian. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Amin. Matius 7 ayat 24 yang berbunyi demikian. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Amin. Matius 7 ayat 24 yang berbunyi demikian. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana
yang mendirikan rumahnya di atas batu. Amin. Matius 7 ayat 24 yang berkata demikian, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Amin. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan. Alkitab buku terindah. Sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Nah, adik-adik, sekarang kita mau belajar tentang firman Tuhan, tapi ada tapinya. Kita butuh pertolongan di dalam doa. Siap? Kita mau berdoa? Sudah tenang? Baik, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami anak-anak-Mu akan belajar akan firman Tuhan. Tolong kami, kuatkan kami, biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan menolong kami belajar, memahami akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, hari Minggu ini adik-adik kita mau belajar satu bagian firman Tuhan dari kitab Lukas pasal 15 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-10. Lukas pasal 15 ayat 8 sampai ayatnya ke-10. Alkitabnya siap kan? Nah, sekarang Kak Ronald akan bercerita tentang firman Tuhan ini. Zaman dulu di Israel adik-adik ya, perempuan-perempuan muda yang sudah menikah diberikan ikat kepala oleh suaminya. Nah, ikat kepala ini diletakkan 10 dirham. Ya, mata uang koin yang berharga adik-adik, namanya dirham. Nah, itu diletakkan di ikat kepala. Kemudian perempuan-perempuan ini menggunakannya ketika beraktivitas setiap hari. Nah, suatu hari adik-adik ada seorang perempuan yang menggunakan ikat kepala ini setiap hari. Ketika mengambil air di sumur, ketika dia berkumpul bersama dengan teman-temannya, bersama tetangga-tetangganya, selalu menggunakan ikat kepala ini yang sudah ada dirhamnya adik-adik. Tetapi suatu hari bangun pagi dia hendak beraktivitas, dia mencari ikat kepala itu. Ketika dibuka, wah, alangkah terkejutnya adik-adik perempuan ini, wanita ini. Ternyata ketika dia melihat ikat kepala itu, dirhamnya tinggal 9 adik-adik, 1 yang hilang. Nah, perempuan ini mulai gelisah, dia mulai bersedih, dia mulai mencari. Dia menyalakan pelita, dia mencari di tempat yang gelap. Wah, tidak ketemu juga. Kemudian dia ambil sapu, dia sapu lantai, dia membersihkan. Kemudian ketika dia menyapu, wah alangkah terkejutnya dia.
dia menemukan dirham yang hilang adik-adik. Dia begitu bersuka cita karena dia tahu ternyata dirham yang hilang ini ada di bawah lantai ketika dia menyapu. Alangkah sukacitanya dia adik-adik. Dia mengambil dirham itu, kemudian dia cocokkan. Wah benar, ikat kepala ini cocok dengan dirham yang hilang ini. Berarti kalau sudah ditemukan satu, menjadi berapa adik-adik? 10. Wah senang sekali. Kemudian perempuan ini, wanita ini, dia panggil teman-temannya. Dia panggil tetangga-tetangganya. Dia bilang begini, hei teman-teman, bapak ibu, aku bersuka cita, senang sekali hari ini. Wah ditanya, memangnya kenapa? Kemarin dirhamku hilang 1 koinnya. Kan 10, hilang 1 tinggal 9. Aku cari ketemu. Wah akhirnya ikat kepalaku lengkap dirhamnya ada 10. Wah terima kasih, saya berbahagia. Saya mengajak juga teman-teman semua, tetangga-tetangga semua untuk bersuka cita, bersyukur bersama dengan saya. Karena dirhamku yang hilang sudah kutemukan. Wah senang sekali adik-adik dia bersuka cita, bergembira. Dia panggil teman-temannya untuk bersuka cita bersama-sama. Nah adik-adik, firman Tuhan mengajarkan kita bahwa kita semua ini berharga. Tidak ada yang tidak berharga. Semua anak-anak Tuhan itu penting. Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan kita anak-anaknya. Kalau ada yang berbuat salah, ada yang berdosa, atau jauh daripada Tuhan, Tuhan tidak membiarkannya adik-adik. Kita dicari, kita dipanggil, dan dipeluk kembali. Agar kita kembali ke jalan yang benar. Seperti wanita yang kehilangan dirham. 1 dirham yang hilang sangat penting buat dia. Karena dirham itu berharga. Demikian juga kita adik-adik. Sangat berharga di hadapan Tuhan. Kalau kita terhilang, kalau kita tersesat, kalau kita jauh dari Tuhan. Tuhan akan mencari, membawa kita kembali ke jalan yang benar. Nah adik-adik, kita tidak perlu khawatir. Kalau kita jatuh dalam dosa, kalau kita berbuat melanggar perintah Tuhan, kita harus kembali kepada Tuhan. Kita harus bertobat. Kita harus kembali ke jalan yang benar. Karena adik-adik, ketika kita bertobat, semuanya akan bersuka cita. Teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, orang tua kita di rumah juga bergembira dan bersuka cita. Dan yang lebih utama adik-adik, Bapa di sorga, malaikat-malaikat juga bersuka cita. Karena anak yang hilang, umat yang hilang, kembali ke jalan yang benar. Nah adik-adik, demikian firman Tuhan untuk minggu ini. Tetapi ada PR lagi adik-adik. Ada ayat hafalan untuk kita baca sama-sama untuk minggu depan. Nah, ayat hafalannya adalah Lukas pasal 15 ayat 9 bagian B. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Amin. Adik-adik, kita akan masuk dalam persembahan kita. Baiknya adik-adik persiapkan persembahannya masing-masing di rumah. Dan kita akan menyanyikan pujian, bawa persembahanku. Dalam rumah Tuhan dengan rela hati
adik-adik, yuk kita mau berdoa. Kita akan berdoa syafaat dan juga mendoakan persembahan kita. Sudah siap? Sudah duduk rapi? Ayo mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa dalam sorga, kami sudah bersuka cita bersama-sama, bernyanyi bersama-sama, dan sudah mendengarkan, belajar akan firman Tuhan. Biarlah ya Bapa, kami senantiasa mengikuti akan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus selalu bersama-sama menemani kami. Ketika kami mungkin lalai, kami mungkin jatuh di dalam dosa, melanggar firman Tuhan, kami akan selalu ditopang oleh Tuhan. Tuhan akan selalu mencari dan menemukan kami. Dan ketika kami bersama-sama kembali di jalan Tuhan, kembali bertobat, bahwa kami akan selalu meminta pertolongan di dalam Tuhan dan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, maka semuanya akan bersuka cita, malaikat-malaikat di surga akan bersuka cita, dan Bapa di surga juga akan bersuka cita. Ya Bapa di dalam surga, pada kesempatan minggu hari ini kami mau berdoa buat orang tua kami yang setiap hari bekerja, beraktivitas, mencari nafkah untuk memenuhi kehidupan kami. Berikan kekuatan, berikan kesehatan senantiasa ya Bapa, juga damai dan sejahtera agar mereka bekerja, beraktivitas, berrutinitas, juga penuh dengan pertolongan dan penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa buat Bapak Ibu guru di sekolah, di rumah mereka masing-masing juga, Bapak guru ibu guru kiranya senantiasa dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Begitu juga Bapak untuk teman-teman kami yang ada di rumah, belajar, ada di rumah, juga beraktivitas, mengerjakan tugas seperti kami setiap hari di masa-masa pandemik ini. Sertai Tuhan, anugerahkan kekuatan, kesehatan juga kepada mereka senantiasa. Bapa di dalam surga, kami juga tidak lupa berdoa. Mungkin ada teman-teman kami yang sedang sakit di rumah atau mungkin dirawat di rumah sakit atau di puskesmas. Kiranya Tuhan menghampiri mereka, menyertai, menganugerahkan kesembuhan. Berkati makanan, minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi agar boleh mereka cepat pulih dan sembuh, kembali ke rumah bersama dengan keluarga, beraktivitas dan mengerjakan tugas-tugas setiap hari untuk keperluan pendidikan kami di sekolah. Ya Bapa di dalam surga, kami juga mendoakan persembahan yang sudah kami berikan. Kiranya Engkau sempurnakan Bapa, Engkau berkati dan Engkau pakai di ladang pelayanan dimanapun Tuhan kehendaki, agar semuanya membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. 3, 2, 1. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan memuji Tuhan dalam satu pujian, Allahku besar. Mustahil
Nah adik-adik kita akan mengakhiri ibadah kita berdoa. Ya Bapa di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini Tuhan kami boleh beribadah bersama-sama di rumah kami. Dan saat ini Tuhan kami akan mengakhiri ibadah kami, kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai kami sekalian. Amin. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Dan jangan lupa adik-adik, kalau di rumah kita harus tetap menjaga kebersihan kita, menjaga kesehatan kita. Dan jikalau adik-adik keluar rumah, jangan lupa memakai masker. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.